Halo Shalom, saudara yang berkati Tuhan. Hari yang luar biasa, kita bersemangat kembali dan bertemu kembali dengan kami di sini Elkana Ministry. Hari ini kita kembali dengan program kita yang luar biasa dari Tuhan, yaitu kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan kita di satu hari satu pasal. Dan hari ini saya mengingatkan kita akan masuk dalam Kejadian pasal yang ke-11, saudara. Jika saudara sudah siap, mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kami mengagungkan Yesus.
kami punya Bapa seperti Engkau. Layaklah Engkau diagungkan, ditinggikan tinggi oleh anak-anak-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji dan disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih untuk hari yang baru, untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami tahu Engkau tak pernah membiarkan kami seorang diri. Hari ini pun Engkau ada di samping kami, memegang tangan kami dan berkata pada setiap kami, jangan takut, aku mengasihimu, aku menyertaimu. Bapa, setiap kami rindu untuk baca firman-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja bagi setiap kami, menolong, membantu kami dalam mengerti isi firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang membuka setiap pikiran kami, memberikan kami pemahaman-pemahaman yang sebelumnya kami tidak pahami, ya Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kami tidak mungkin bisa memahami firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman ini bisa kami baca secara berulang-ulang, bisa kami renungkan secara pribadi kami dengan Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan tidak pernah lalu dengan sia-sia, tetapi itu akan mendapat tempat di dalam hati setiap kami dan menjadi berkat bagi kami dan menjadikan kami berbuah manis. Terima kasih Tuhan. Kami siap membaca firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Saudara, apakah kamu semua sudah siap untuk membaca firman Tuhan dengan kami? Mari silahkan buka Alkitab kita dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur, dengan semangat. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin tidak mudah, saudara. Tetapi dengan kita menekuni firman Tuhan setiap hari, maka saudara, kita melangkah menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan. Percaya itu, saudara. Mari kita buka bersama-sama Kejadian 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-32. Dan hari ini kita akan membaca ada 3 perikop, yaitu pertama Menara Babel, yang kedua keturunan Sem, dan yang ketiga daftar keturunan Terah. Kita akan baca bersama-sama. Mari buka Alkitab saudara. Buat saudara yang belum sempat dan belum mempunyai Alkitab atau dalam perjalanan, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini buat saudara. Jika saudara sudah siap dengan Alkitab saudara, katakan amin, puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Sorry saudara, itu ayat yang ke-10, kita baca mulai dari ayat yang ke-11. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana.
baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Keturunan Sem. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpaksad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Peleg, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Amin. Puji nama Tuhan. Firman yang begitu indah, yang membukakan kita pengetahuan-pengetahuan baru, mengingatkan kembali bahwa keturunan-keturunan yang sudah dicatat di firman Tuhan benar-benar memberikan kita berkat, sehingga pemikiran-pemikiran terbuka dan kita mengerti firman Tuhan. Saudara, jika saudara sudah selesai membaca firman Tuhan hari ini, mari saudara bisa membagikan, share ke teman-teman atau saudara-saudara yang lain video ini, sehingga ada teman-teman dan saudara-saudara lebih banyak lagi yang bisa menyaksikan video, dan terlebih lagi mereka bisa mempunyai kerinduan untuk bisa bergabung membaca firman Tuhan bersama-sama dengan kami di Elkana Ministry. Jika saudara hari ini terberkati dengan firman Tuhan, silahkan saudara bisa
tulis di kolom komentar. Dan jika saudara mempunyai ayat-ayat firman Tuhan yang selama ini memberkati saudara, jangan cuma memberkati diri saudara sendiri. Mari saya mengundang saudara untuk menulis di kolom komentar video ini ayat-ayat Alkitab kesayangan saudara-saudara. Ayat-ayat Alkitab yang sudah memberkati perjalanan hidup saudara. Di kolom komentar kami mengundang saudara untuk menulis ayat-ayat Alkitab sehingga siapapun yang bisa membacanya mereka diberkati dengan ayat firman Tuhan yang saudara share hari ini. Terima kasih saudara untuk kesetiaan membaca firman Tuhan sampai hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan bersama dengan kami Elkanah Ministry. Kami berdoa kasih anugerah Tuhan menyertai apapun yang saudara kerjakan hari ini. Tuhan Yesus yang buat berhasil, Tuhan Yesus menjaga, menyertai, dan memberkati saudara. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin.